Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Khalifah. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang ditugaskan oleh Ibu Ita mengenai bahasa yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa Guru dan Siswa pada Kegiatan Presentasi Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Yang pertama yaitu latar belakang. Alasan saya tertarik mengambil judul ini karena setelah peneliti melakukan observasi awal, ketika proses pembelajaran berlangsung, terdapat guru atau siswa mengucapkan kalimat yang tidak sesuai dengan prinsip kesantunan. Contoh, guru yang bertanya kepada siswa dengan mengatakan, "Kemana semua teman-temanmu?" Seharusnya anak-anak yang lain pergi kemana? Nah, karena kata tersebut lebih santun. Kemudian, siswa yang bertanya kepada guru dengan mengatakan, "Ya, sekarang meringkas lagi, Bu." Lebih baik dengan mengatakan, "Tugas kami sekarang adalah meringkas ya, Bu." Karena kata tersebut lebih santun. Selain itu, terdapat siswa yang menanggapi pertanyaan temannya dengan mengatakan, "Heueuh, Cita." Padahal saat pembelajaran berlangsung, kalimat tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang siswa. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tadi, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kesantunan berbahasa dalam tuturan interaksi guru ke siswa pada kegiatan presentasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Dan yang kedua, bagaimanakah kesantunan berbahasa dalam tuturan interaksi siswa ke siswa pada kegiatan presentasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tadi, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa dalam interaksi kegiatan presentasi dari guru ke siswa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa dalam interaksi kegiatan presentasi dari siswa ke siswa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis, tulisan ini diharapkan sebagai dukungan terhadap upaya-upaya penelitian kebahasaan seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Lebih luas lagi, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana informasi dan bahan perbandingan dalam usaha mempelajari dan memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Dan untuk menambah pengetahuan peneliti tentang bahasa Indonesia agar kedepannya bisa lebih menghargai bahasa kesantunan Indonesia tersebut. Kemudian sebagai bahan rujukan untuk membantu mempermudah melakukan penelitian tentang ilmu, pengetahuan, kekayaan pustaka di bidang linguistik, khususnya kajian pragmatik berikutnya. Kemudian manfaat praktisnya, adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi peneliti dalam menerapkan teori dan metodologi penelitian sebagai peneliti pemula. Yang kedua, manfaat penelitian bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk alternatif kesantunan bertutur yang dapat digunakan oleh guru membimbing siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, manfaat penelitian bagi siswa. Agar siswa memperbaiki atau menumbuhkan mental dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji kesantunan berbahasa. Kemudian selanjutnya yaitu landasan teori. Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan landasan teori yang dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian.
Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, kajian pustaka yang diuraikan dari judul penelitian analisis kesantunan berbahasa guru dan siswa pada kegiatan presentasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus terdiri dari yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua pragmatik, yang ketiga teori kesantunan berbahasa, yang keempat nilai komunikatif kalimat dalam bahasa Indonesia, dan yang kelima interaksi belajar mengajar. Kemudian selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian tentang santunan berbahasa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik pada ranah lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Salah satu penelitian yang mengacu pada masalah sopan santun berbahasa adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul Ketidaksantunan Berbahasa Siswa Kelas 8 SMP Muhammadiyah 12 Makassar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan pada penelitian ini adalah perbedaan pada penelitian ini yaitu dengan penelitian penulis terletak pada sasaran yang diteliti. Pada penelitian Nur Fadilah berfokus mendeskripsikan ketidaksantunan berbahasa siswa. Nah, sedangkan penelitian berfokus pada kesantunan berbahasa guru dan siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi di sekitar yang dapat dilihat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah yaitu yang pertama teknik rekam. Teknik rekam merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam interaksi dari guru ke siswa, kemudian siswa ke guru dan siswa ke siswa, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, teknik rekam digunakan dengan pertimbangan bahwa data diteliti berupa data tulisan. Teknik ini dilakukan dengan berencana dan sistematis. Kemudian yang kedua teknik transkripsi. Teknik transkripsi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mentranskripkan hasil rekaman dalam bentuk data tertulis. Kemudian yang ketiga teknik catat. Teknik catat adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mencatat data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian diseleksi, diatur, selanjutnya diklasifikasikan. Dan yang kedua teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Nah, adapun langkah-langkah menganalisis datanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabulasi data, yaitu pengumpulan data dari hasil rekaman. Data tersebut diidentifikasi berdasarkan jenisnya. Kemudian yang kedua, penyajian data. Mengurutkan data berdasarkan jenisnya baik dari hasil perekaman maupun pencatatan. Kemudian yang ketiga, interpretasi terhadap bentuk kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus, disesuaikan dengan penggunaan kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, ekslamatif, dan empatik. Kemudian yang keempat, penarikan kesimpulan tentang bentuk kesantunan berbahasa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 1 Cilimus. Dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Pertimbangan peneliti memilih sekolah tersebut karena lokasi strategis untuk dijangkau serta jarak dari rumah tidak terlalu jauh. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.